Al-Quran memiliki arti yang tidak terbatas, dan Al-Quran pun memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas pula. Dari kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas tersebut, dibutuhkannya upaya untuk menafsirkan ayat demi ayat dari Al-Quran itu sendiri, agar menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, upaya tersebut berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal gagasan seorang mufasir yang dituangkan dalam karya-karya tafsirnya. Pengertian penelitian pemikiran tafsir adalah studi kajian atau penelitian secara mendalam, sistematis, kritis, mengenai sejarah tokoh, ide, ataupun gagasan serta konteks historis yang melengkapi tokoh-tokoh seorang mufasir. Batasan istilah. Yang pertama, penelitian pemikiran tafsir ini bisa mengkaji ayat Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab tafsir, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Sedangkan batasan istilah yang kedua yaitu objek material berupa pemikiran tokoh dan kitab tafsir, dengan objek formal yang berupa corak metode pendekatan dan pola pikir tokoh yang berada dalam penafsiran Al-Quran tersebut, dan juga bisa merupakan aspek-aspek terkait dinamika perjalanan tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian pemikiran tafsir. Yang pertama, menganalisis penafsiran tokoh. Yang kedua, mengungkapkan beragam penafsiran para tokoh atau mufasir. Yang ketiga, menjelaskan penafsiran tokoh. Dan yang keempat, yaitu mengetahui latar belakang penulisan karya tafsir dan kondisi yang mempengaruhi penulisan tersebut. Saya rasa mengenai tujuan ini sudah cukup jelas, jadi bisa dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam atau pemetaan. Di dalam penelitian pemikiran tafsir ini bisa dipetakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, mengkaji surat, ayat, ataupun tema-tema tertentu di dalam Al-Quran menggunakan penafsiran tokoh yang akan diangkat. Yang kedua, mengkaji tokoh-tokoh serta pemikirannya secara mendalam. Jadi dikaji lebih mendalam lagi, serta hal-hal yang mempengaruhi baik dari aspek pendidikan, keluarga, lingkungan ataupun yang lainnya. Jadi di sini aspek-aspek yang berkaitan dengan penafsiran si tokoh itu juga dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh penelitian pemikiran tafsir. Contoh yang pertama yaitu pemikiran Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat mutasabbihat. Yang kedua, penafsiran infak dalam Al-Quran atau studi perbandingan antara tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Yang ketiga, hijab dalam konsep feminisme Fatimah Mernissi. Yang keempat, penafsiran Syekh Ahmad Mustafa tentang konsep hidayah dalam Al-Quran. Dan yang kelima, telaah terhadap penafsiran Al-Mawardi mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan iblis dalam Al-Quran. Metode dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama yaitu metode deskriptif analisis, yang kedua kepustakaan, yang ketiga komparatif. Metode deskriptif analisis sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, metode kepustakaan, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang menjadi objek tersebut. Yang ketiga, komparatif, yaitu membandingkan persamaan
dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang diteliti. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan historis, pendekatan dengan sistem penyelidikan dengan menggunakan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis itu sendiri. Yang kedua, yaitu pendekatan analisis, menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dan yang terakhir, pendekatan teologis. Pendekatan teologis yaitu pendekatan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan pemikiran-pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama pengumpulan data terkait dengan yang pertama menentukan tokoh yang akan diteliti, menentukan objek formalnya, mengumpulkan atau mencari data yang berkaitan dengan tokoh serta pemikirannya, dan juga mengidentifikasi pemikiran tokoh yang diteliti. Dan langkah yang kedua yaitu reduksi data terkait dengan menggolongkan atau mengarahkan dan membuang data-data yang dirasa tidak perlu digunakan. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu analitis, yaitu menentukan metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu redaksi. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan pendekatan yang akan digunakan. Dan yang langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.